Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan bahas sedikit berbeda, di mana sebelumnya kita selalu membahas CDA itu tentang broker flow, lalu foreign flow dan sentimen-sentimen aksi Pak PP gitu ya. Tapi kali ini kita akan coba membahas fundamental lah ya, karena menyambut rilis laporan keuangan kuartal 2 dan juga kemarin sempat heboh karena di Stockbit itu ada kesalahan penulisan, entah kesalahan apalah gitu ya. Intinya laba CDA itu sampai berapa triliun gitu ya, bahkan revenue-nya mengalahkan PDB Indonesia gitu, 22.000 triliun apa berapa gitu. Kemarin lucunya kalau misalnya sempat, kalau misalnya sempat kejadian ini di siang hari atau market open gitu ya, wah ini bisa kacau, ini bisa arah, tiba-tiba arah kan. Tapi ya kalau logika ya nggak mungkin kan, karena itu terlalu di luar nalar gitu ya. Nih IPS-nya aja bisa 17.000 gitu ya. Dan IPS kuartal 2-nya 8.900 gitu. Ini 1 juta per lembar pun orang mau beli gitu ya. Oke, kita coba ya. Andai aja itu PBV sahamnya Pak BP 0,01 ya, luar biasa dia. Oke. Ya walaupun di saham Pak PP kita sebenarnya kurang tepat untuk bahas fundamental ya, tapi di sini CDA mampu mendapatkan pendapatan bersih itu sekitar 1,2 triliun, dan itu cukup oke untuk ukuran sahamnya Pak PP ya. Baik, CDA memang terlihat seolah-olah mencetak laba super ya jatuhnya, bahkan lebih besar dari omsetnya sendiri. Tapi begitu ditelusuri sumbernya itu ketahuan ya, jadi bukan dari kapal, bukan dari pendapatan usaha. Jadi itu bukan dari bisnis inti. Oke, di sini revenue mereka itu di Q2 tahun ini sebenarnya hanya 66 juta USD atau sekitar 1 triliun, dengan kurs itu 16.300 ya. Jadi dari angka itu COGS itu memakan 47,7 juta USD. Jadi sehingga laba kotor hanya tersisa 19 juta. Itu ya, 19 juta 104. Kalau dirupiahkan itu hanya 300-an miliar, 311, 310 gitu ya. Jadi laba kotor ini kemudian terkikis oleh beban penjualan itu 0,2 juta USD dan beban umum itu 5,7 dan beban keuangan 13 juta USD, dan akhirnya laba usaha jadinya justru minus 0,4 juta USD. Intinya dari operasional inti ini sebenarnya merugi ya, walaupun tipis ya. Itu menjadi core operationnya itu tidak menghasilkan apapun gitu ya. Bisa dikatakan merugi tipis. Tapi di laporan laba rugi, coba kita ke laba rugi. Bentar, internet sedang nggak hidup ya, jadi saya sempat screen. Laporan laba rugi sebenarnya muncul pos besar itu dari non operasional. Jadi ada laba lain-lain ya. Ada sebesar 46 juta USD. Jadi ini pendapatan aset keuangan 11 juta USD dan bunga deposito plus obligasi itu 11 juta. Jadi total tambahan ini sekitar 68 juta yang akhirnya membuat
laba sebelum pajak itu melonjak tinggi dari 75 juta USD dan laba bersih 74 juta USD. Jika dikonversi ke rupiah itu setara 1,2 triliun. Jadi intinya ya benar, laba bersih CDA memang lebih dari 1 triliun, tapi itu bukanlah dari operasional inti. Bahkan ini lebih besar dari revenue-nya ya, yang hanya 1 triliun. Lanjut, ini sebenarnya karena CDA bukanlah perusahaan dengan bisnis inti yang kuat. Itu juga salah satu yang membuat saya keep lebih lama CDA ini, karena dia masuknya ke holding ya, ke perusahaan investasi juga. Jadi untuk injek aset itu lebih enak masuknya gitu ya. Misalkan kalau seperti cuan, itu pertambangan katakanlah ya, kategori luasnya. Jadi paling tidak dia terbatas untuk injek aset itu seperti ya membeli lahan, membeli akuisisi perusahaan lain misal gitu ya, yang berurusan dengan tambang juga. Tapi kalau sektornya investasi atau holding seperti CDA ini ya, mau beli tambang bisa, mau beli aset dengan sektor lain masih oke. Jadi tidak merubah kategori sektor bisnisnya. Jadi kalau misalnya cuan beli cuan itu misalnya beli perusahaan retail penjualan gitu ya, misalnya seperti Alfamidi gitu ya, tentu itu akan memperbarui atau sedikit mengubah kategori sektornya gitu. Jadi tidak seleluasa seperti perusahaan holding seperti CDA ini ya. Oke, lanjut. Ini fungsinya juga seperti sumber laba yang mereka dapatkan bisa dibagi 3 sebenarnya untuk yang saat ini ya. Jadi ada keuntungan dari pembelian obligasi, saham, atau juga ya bisa jadi dari saham keluarga sendiri atau anak sendiri ya, pokoknya intinya saham lah ya. Itu juga akan diakui sebagai pendapatan aset keuangan. Itu nilai totalnya sekitar 11 juta USD ya. Lalu yang kedua dari deposito, obligasi, dan piutang antar bank terkait. Jadi kalau di sini jumlah arus kas bersihnya itu hanya 18 juta USD atau 308 miliar. Jauh lebih kecil dari laba bersih yang 1,2 triliun tadi ya. Jadi lonjakan kas akhir sebentar, mana tadi kok nggak geser deh ya, sebentar ya. Oh ini ya, ini jumlah laba rugi ya, arus kas akhir lah ya, ini 5,1 triliun ya, 5,4 karena ada suntikan dari dana IPO. Totalnya itu berapa tadi ya? Nah ini penerimaan dari penerbitan saham 181 juta USD ditambah pinjaman bank nah ini pinjaman bank itu sekitar 61 juta USD. Jadi sebenarnya saat ini kas CDA itu memang sangat tebal ya, ini mantap ya, bagus. Tapi sebenarnya sumbernya dari pendanaan luar eksternal, jadi bukan dari laba operasi. Jadi intinya ya memang benar, laba CDIA lebih dari 1 triliun di kuartal ini, tapi hampir semuanya atau ya semuanya lah ya datang dari pos non operasional yang berupa investasi, bunga deposito, dan revaluasi portofolionya.
Dan operasional inti sebenarnya justru rugi walaupun tipis. Jadi angka 1,2 ini bukanlah core bisnisnya, melainkan dari eksternal sekali lagi. Laba di atas kertas ya. Jadi ini juga bergantung nanti pada kondisi pasar, karena dia investasi sifatnya keuangan yang volatile ya. Jadi kalau pasar berbalik arah ataupun bunga deposito turun, ya laba bisa langsung amblas karena core bisnis tidak menopang. Tapi ya kita doakan saja ke depan memang CDA ini ada sentimen seperti injek aset atau akuisisi entitas lain ya, walaupun dananya mungkin entah dari right issue ataupun dari pinjaman utang dan lain-lain ya, terserah lah ya. Jadi di saham Pak PP kita hanya perlu menunggu momentum dan memperhatikan manuver-manuvernya, karena memang ada ya fundamental di saham Pak PP. Itu juga yang membatasi atau menggaris bawahi bahwa saham Pak PP sebenarnya nggak juga bisa terlalu dibilang gorengan, karena juga ada fundamentalnya dan memang perusahaannya berjalan. Ya walaupun nggak jalan-jalan banget gitu ya, ini aja operasional intinya malah minus gitu ya. Tapi setidaknya dari sisi aset dan keberadaan bisnisnya memang nyata gitu ya, nggak seperti perusahaan-perusahaan yang gorengan tinggi kalori, tinggi kolesterol gitu ya. Baik, ke depan hari ini kayaknya saham CDA justru turun ya, dan nggak pengaruh karena udah hype kesalahan kemarin. Tapi ya udah, semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.